Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa, bagaimana pergerakan indeks harga saham gabungan di akhir pekan ini yang ditutup melemah? Sentimen apa saja yang mempengaruhinya? Kita akan segera bergabung dengan Jessica Wulandari langsung dari Studio Bursa Efek Indonesia. Jessica, indeks harga saham gabungan bergerak melemah di detik-detik akhir perdagangan. Sentimen apa saja yang mempengaruhi pergerakannya ini, Jessica? Ya, betul sekali, Mercy. Indeks harga saham gabungan pada hari ini sebetulnya didominasi penguatan dan baru melemah menjelang penutupan hari ini. Kalau kita pantau pada penutupan hari ini, memang turunnya 0,2% di level 7.172 dengan trading value atau nilai transaksi tercatat di 11,7 triliun. Sentimen yang mempengaruhi pergerakan IHSG yang tiba-tiba terkoreksi pada perdagangan hari ini, yaitu mengikuti pergerakan bursa di Asia yang didominasi pelemahan. Yang mana kalau kita melihat, kita mendapatkan sentimen negatif terutama dari Tiongkok dan juga dari Jepang pada hari ini. Yang pertama terkait rilis data inflasi Jepang yang hari ini sudah disampaikan kalau pada bulan Juli ternyata naik. Inflasinya di level 2,6% secara tahunannya. Kalau kita bandingkan dengan bulan Juni, posisinya di level 2,4% secara year on year. Dan angka 2,6% ini sudah di atas target Bank Sentral Jepang. Namun di satu sisi, Bank Sentral Jepang ini masih mempertahankan suku bunga acuannya di level yang rendah. Dan di satu sisi kita juga mendapatkan sentimen negatif dari Tiongkok, Mercy. Hal ini disebabkan adanya pernyataan dari Perdana Menteri Tiongkok, Li Qiang, ini menyampaikan pemulihan ekonomi kedua terbesar di dunia ini memang saat ini dalam masa pemulihan yang cukup sulit. Ditambah dengan ada data yang terbaru terkait pengangguran yang berusia 16 hingga usia 24 tahun di Tiongkok saat ini naiknya cukup signifikan menjadi 19,9%. Dan kalau kita bandingkan dengan bulan sebelumnya, ini berada di level 19,3%. Kedua sentimen ini menyebabkan pergerakan bursa di Asia didominasi pelemahan, Mercy. Kalau kita pantau pada sore hari ini, Nikkei terpantau turun 0,04%. Kemudian Straits Times Singapura juga turun 0,8%. Namun di satu sisi kita pantau Hang Seng masih berhasil naik meskipun tipis, hanya 0,1%. Untuk pergerakan indeks harga saham gabungan pada hari ini memang didominasi penguatan, Mercy. Hal ini disebabkan dua sentimen, terutama harga komoditas. Yang pertama, ini harga batubara ICU Newcastle pada hari ini juga masih bertahan di level $413 per metrik tonnya. Sedangkan di satu sisi kita pantau bersama harga CPO hari ini naik 2,57% di level Rp4.147 per tonnya. Kemudian di satu sisi indeks harga saham gabungan sepanjang hari ini juga sebetulnya mengikuti pergerakan bursa di Amerika Serikat karena pergerakan bursa Amerika Serikat tadi malam ditutup kompak menguat dan ini menjadi angin segar sebetulnya bagi pergerakan IHSG sepanjang hari ini dikarenakan ada data ekonomi klaim pengangguran mingguan di Amerika Serikat yang berakhir pada tanggal 13 Agustus ini turun menjadi 250.000 klaim atau kalau kita bandingkan dengan pekan sebelumnya ini turunnya 2.000 klaim dari pekan sebelumnya yang berakhir di 6 Agustus 2022. Kemudian di satu sisi para investor saat ini sudah mengantisipasi akan ada kenaikan suku bunga acuan dan diprediksi pada bulan September mendatang akan ada peluang kenaikan suku bunga acuan untuk The Fed di level maksud kami berada di 50 basis poin hingga 75 basis poin. Dengan adanya sentimen tadi pada pekan depan indeks harga saham gabungan ini diprediksi akan bergerak fluktuatif. Setidaknya akan ada di rentang 7.002 hingga 7.223. Mercy. Ya, Jessica, IHSG ditutup melemah. Bagaimana dengan posisi nilai tukar rupiah di akhir pekan ini dan bagaimana dengan perkembangan harga minyak mentah dunia? Mercy, kalau kami pantau pergerakan nilai tukar rupiah pada sore hari ini juga sejalan dengan pergerakan IHSG, yaitu terkoreksi. Kami pantau pada penutupan hari ini turunnya tipis 0,05% di level 14.844. Memang pergerakan nilai tukar rupiah hari ini dipengaruhi ada sentimen positif dari dalam negeri, yaitu terkait rilis dari Bank Indonesia yang mencatat kalau neraca pembayaran Indonesia pada triwulan 2 ini terpantau surplus $2,4 miliar setelah
kita bandingkan sebelumnya ini defisit 1,8 miliar dolar. Namun di satu sisi memang kita pantau dolar ini menguat dikarenakan adanya Presiden Fed St. Louis, ini James Bullard, menyampaikan kalau mendukung kenaikan suku bunga acuan sebesar 75 basis poin. Sedangkan di satu sisi, ini dari The Fed San Francisco, ini juga menyampaikan akan ada kenaikan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin hingga 75 basis poin pada bulan September mendatang. Maka dari itu, untuk pergerakan nilai tukar rupiah diprediksi akan bergerak di level 14.780 hingga 14.880. Sedangkan untuk harga minyak mentah dunia pada sore hari ini sama-sama turun 1,1% dan semuanya ini berada, maksud kami WTI ini berada di posisi $89 per barrel, sedangkan Brent di level $95 per barrelnya. Demikian Mercy, laporan kami dari Bursa Efek Indonesia, kembali ke Anda. Terima kasih Jessica Wulandari untuk laporan Anda, selamat kembali bertugas.